mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tetapi kalau di teknologi tepat guna, yang perlu dipertimbangkan pertama adalah aspek-aspek sosial, kultural, dan ekonomi. Contoh sederhana, kalian KKN yang di masyarakat ya, bukan yang PKL plus KKN ya, kalian harus KKN di wilayah pedesaan, kalian disuruh membuat tema atau program kerja KKN kalian untuk menghasilkan alat penjernih air. Nah, suatu pedesaan ya. Nah, ini yang harus kalian gunakan adalah teknologi lingkungan tepat guna. Jadi di sini prinsipnya menggunakan alat yang ada di wilayah itu. Jadi alatnya maksud saya bukan kok di wilayah pedesaan terus alatnya sembarang, tidak ya, karena sekarang antara desa dan kota untuk ketersediaan sarana dan prasarana itu tidak jauh beda. Maksud saya begini, ketika kalian nanti KKN memberikan contoh untuk membuat alat penjernih air, kalian memberikan alat yang mudah, murah, dan hasilnya maksimal. Karena apa? Karena kalau kalian KKN menggunakan alat yang canggih, terus diterapkan di wilayah pedesaan, nah, walaupun hasilnya sangat maksimal, alat itu tidak akan digunakan. Setelah kalian pulang dari KKN, ya alat itu tidak digunakan. Karena apa? Karena tidak tepat guna. Ketika alat itu nanti digunakan, ada perawatan, nah, itu untuk fasilitas umum di pedesaan, nggak akan ada yang mau memelihara alat itu. Nah, jadi di sini diperlukan teknologi tepat guna atau untuk sarana penyediaan air bersih di rumah tangga. Kalau orang yang mampu ya nggak masalah ya, istilah di sini mampu itu relatif ya, satu dengan orang lain itu berbeda. Ada nanti saya mengatakan mampu, ternyata teman saya tidak, walaupun kita kemampuan ekonominya sama, makanya itu relatif istilah mampu itu. Kalian untuk alat penjernih air di rumah tangga itu tentunya beda alatnya dengan alat penyediaan air yang ada di pabrik ya. Pabrik untuk menyediakan air bersih yang jual pasti akan berbeda dengan yang di rumah tangga. Yang di rumah tangga tentunya dia alatnya sederhana tetapi menghasilkan air dengan kejernihan yang maksimal. Nah, itu di sini kita perlunya mempelajari teknologi lingkungan tepat guna. Atau yang ada di sini, di dekat kita ini ada sungai Karanglumus. Di bantaran sungainya banyak warga yang tinggal. Untuk mandi, ya, mandi, cuci, kakus, mereka menggunakan air sungai ya. Tentunya kalau air sungai yang kondisi sekarang ini digunakan, itu tentunya sudah sangat tidak layak. Nah, kalau kalian KKN di wilayah bantaran sungai Karanglumus, sama pembimbing KKN kalian disuruh membuat alat
untuk penjernih air. Nah, seperti apa kalian mau menyiapkan alatnya? Nah, pastinya disesuaikan dengan kemampuan alat-alat yang kalian gunakan, yang itu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang ada di situ. Ya, bukan kemampuan kalian. Kalau kalian nanti pasti mampu beli alat-alat atau unit-unit untuk mengolah menjadikan air bersih. Nah, jadi diperlukan teknologi lingkungan tepat guna. Oke. Jadi itu latar belakangnya teknologi lingkungan tepat guna. Ini ciri-ciri teknologi tepat guna. Perbaikan teknologi tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung pertanian, industri, pengubah energi, transportasi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di suatu tempat. Kemudian biaya investasi cukup rendah atau relatif murah. Yang ketiga, teknis cukup sederhana dan mampu untuk dipelihara dan didukung oleh keterampilan setempat. Masyarakat mengenal dan mampu mengatasi lingkungannya, kemudian cara pendaya gunaan sumber-sumber setempat, termasuk sumber daya alam, energi, bahan secara lebih baik dan optimal. Alat mandiri masyarakat dan mengurangi ketergantungan kepada pihak luar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, mahasiswa sini asalnya dari mana saja? Coba, Tiara Cikita Dewi Fortuna. Tiara? Ada nggak ini anaknya? Oke, Rifka Rahni. Iya, Bu. Oke, Rifka dari mana asalnya? Saya dari Sangatta, Bu. Oke, dari Sangatta ya. Oke, asli orang dari Sangatta atau mengikuti orang tua bekerja di sana? Saya mengikuti orang tua, Bu. Saya aslinya orang Sulawesi. Oke, ya. Oke. Ini kalian semester berapa ya? Sudah mengambil KKN belum? Semester 6, Bu. Semester 6 ya? Semester 7 baru KKN ya? Semester 6, Bu. Sudah. Berarti sambil? Iya. Oh, sudah merencanakan untuk KKN ya? Oke, artinya harus siap-siap ya nanti kalau KKN yang ke masyarakat ya, jangan cuma menyebarkan
visioner ya, tapi memberikan manfaat untuk wilayah setempat. Jadi mata kuliah teknologi lingkungan tepat guna ini adalah mata kuliah terapan. Artinya pada dasarnya teknologi-teknologi yang ada di akan kita pelajari itu teknologinya yang canggih sudah kita dapatkan semua. Contohnya misalnya kalian untuk pengolahan air limbah sudah dipelajari ya, bagaimana cara pengolahan limbah domestik, bagaimana pengolahan limbah restoran, bagaimana pengolahan limbah rumah sakit, limbah pabrik. Nah, itu menggunakan teknologi yang canggih, itu sudah kalian pelajari. Nah, di sini nanti bagaimana teknologi yang selama ini sudah kalian pelajari dengan prinsip yang sama seperti yang kalian pelajari itu diterapkan dalam teknologi yang tepat guna, yang bisa digunakan masyarakat langsung ya. Misalnya kalau selama ini di rumah sakit, restoran, di pabrik itu tidak langsung berkenaan dengan penduduk ya. Nah, seperti itu. Sebentar. Oke, jadi ini saya lanjutkan ya. Jenis-jenis teknologi tepat guna pada bidang pertama, bidang transportasi. Pada awalnya orang itu menggunakan sepeda ontel ya, sepeda yang diayuh, naik, kemudian baru ada penemuan sepeda motor, terus mobil, lanjut ke pesawat. Nah, di sini ada pesawat ini merupakan kemajuan teknologi transportasi. Terus kemudian sekarang ini ada dengan cara yang modern ya, pembuatan motor dan mobil dengan bahan bakar ramah lingkungan. Terus sudah dikembangkan ya teknologi ramah lingkungan untuk walaupun sekarang ini kita masih menggunakan bahan bakar fosil ya, tapi sudah mulai yang menggunakan tenaga listrik ya. Kemudian ini yang transportasi. Terus saya lanjutkan bidang pertanian. Pada zaman dahulu ini ya, tanah itu digarap dengan cara dicangkul. Nah, dicangkul ini dinilai terlalu lama dan terlalu banyak tenaga yang dibutuhkan. Ini tidak menghemat SDM. Kemudian muncul bajak dengan memanfaatkan sapi atau kerbau sebagai energi penggeraknya, sehingga pekerjaan membajak sawah ini lebih cepat ya. Jadi yang dari dicangkul kemudian dibajak, kemudian ditemukan suatu alat yang dapat menggarap tanah lebih cepat, yakni menggunakan traktor. Kemudian pemupukan pun
ditemukan nih pembuatan pupuk, yakni pupuk cair organik yang aman untuk tanaman. Kemudian ini tadi kan sudah dari bidang transportasi, bidang pertanian, kemudian bidang usaha kecil. Bidang usaha kecil, kalau kalian mengamati, saya harap saya nggak mau tahu latar belakang kalian ya, tapi kalian harus kreatif, harus banyak-banyak membaca ya. Karena saya tahu masa kecil kalian itu berbeda dengan masa kecil saya. Saya sudah tidak bisa membayangkan masa kecil kalian ya. Jadi kalian harus kreatif. Kalian itu kan sudah generasi yang sekarang ya. Sudah ibaratnya kalian dari lahir itu sudah pegangannya HP ya. Jadi harus walaupun sorry ya, dari ruangan saya itu, atas ruangan saya ini kelas. Jadi dan suaranya tuh tembus. Maaf, saya lanjutkan. Ini bidang usaha kecil. Dahulu pengiris bawang ini menggunakan tenaga yang ekstra. Harus bersusah payah ya, ngupas bawang harus dikupas, diiris. Nah, sekarang ada alat untuk mengiris, jadi dia itu kalau zaman dulu itu ada pengupas dan peniris bawang. Nah, kalau zaman dulu itu kan dikupas, diiris, baru digoreng ya, dan dengan minyaknya yang akan berlebihan. Nah, sekarang ini sudah ada alat. Nah, alat untuk mengupasnya dan mengirisnya pun ada. Kemudian ada lagi alat untuk menggoreng bawang. Nah, jadi bawang yang dihasilkan ini dia bisa meniriskan minyak lebih banyak, dan dalam bawang itu kandungan minyaknya hanya sedikit. Nah, itu salah satu teknologi tepat guna. Jadi dia ada hadir teknologi untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kualitas. Nah, saya lanjutkan bidang kedokteran. Ini contohnya ditemukan berbagai macam teknologi yang digunakan alat untuk memeriksa kadar kolesterol, gula darah, fungsi pencernaan. Nah, alatnya ini sederhana, mungkin di rumah-rumah kalian sudah ada ya. Kalau dulu kita itu mau mengecek kolesterol, gula darah, kalau kita sudah sakit, kita ke dokter, baru dokter ya. Nah, sekarang kita di rumah kita masing-masing punya alat ini. Dan alat itu bisa kita gunakan dengan mudah. Nah, ini salah satu contoh teknologi tepat guna ya, kemajuan teknologi. Nah, dalam pendidikan seperti yang kita laksanakan ini ya, ini salah satu juga penggunaan teknologi. Kalau dulu menggunakan papan tulis, kapur yang berdebu, kalian sudah nggak mengalami itu. Itu zaman saya SD ya, papan tulis dan ada kapurnya. Kemudian ada kemajuan teknologi, media papan tulis serta pulpen yang bisa digeser. Jadi sudah akhir-akhir ya. Terus sekarang beralih ke gadget, mulai dengan PC, laptop, tablet, proyektor maupun smartphone. Nah, kondisi sekarang ini kita menikmati kemajuan teknologi tepat guna. Ya. Kita tidak bertemu langsung, kita secara online, kita bisa bertatap muka ya.
bisa melaksanakan perkuliahan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, contoh-contoh penerapan teknologi tepat guna. Banyak sekali ya nanti teknologi tepat guna yang lain. Nah, pada pertemuan pertama ini hanya pendahuluan. Selanjutnya, nanti ke kalian, ini ada berapa mahasiswa ya? Ada 35 mahasiswa, Bu. 35 ya, oke, 35 saya bagi 5, saya bagi 7 kelompok ya. Tapi ini ganjil genap ya? Iya, Bu. Oke, silahkan nanti Maharani bagi kelompoknya, biar enak setiap pertemuannya. Karena kan tidak, nanti ada yang pas jadwal masuk, ada yang enggak gitu ya. Dan kemungkinan kan minggu depan saya sudah offline, jadi silakan dibagi. Nanti setelah ini ya, kemudian tiap kelompok mencari contoh teknologi lingkungan tepat guna. Kemudian terus kemudian misalnya begini, kita bidang lingkungan ya. Misalnya dalam masalah pengolahan air limbah. Kalian cari bagaimana teknologi tepat guna. Jadi alatnya itu yang jelas murah, bisa digunakan oleh masyarakat setempat. Dan prinsipnya adalah prinsip seperti yang telah dipelajari dalam perkuliahan. Nah, itu contohnya. Jadi silahkan nanti Maharani bagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok, masing-masing nanti menyiapkan materi tentang teknologi lingkungan tepat guna. Silahkan, saya nggak akan membagi kelompoknya ya. Terus yang perlu diingat, kalian nanti dalam berdiskusi jangan ketemu langsung. Kalian menggunakan Zoom saja. Nah, ketika kalian diskusi dengan temennya itu, nanti di screenshot, dikirim, ditunjukkan ke saya ketika kalian presentasi. Ya, jelas ya sampai di sini? Ada yang perlu ditanyakan? Ibu mau nanya, jadi itu misalnya NIM ganjil sama NIM ganjil aja gitu Kak? Sebentar, Maharani agak lebih kenceng, suara mahasiswa di atas jauh lebih kenceng. Oh iya Bu, jadi apa namanya itu NIM-nya itu untuk mahasiswa ganjil sama mahasiswa ganjil aja Kak Bu? Kan nanti pertemuannya beda ya. Iya. Jadi gini, kalau ganjil, ganjil, kalau genap, genap. Oh baik Bu. Jadi biar enak nanti ngaturnya. Jadi ada 7 kelompok, jadi satu kelompok ada 5 orang Bu. Iya. Tapi kalau misalnya kurang, ya kurang dari 5 orang itu nggak masalah. Oke? Baik Bu. Oke. Ya. Ini tadi mata kuliah pengantar dari saya ya. Kemudian silakan nanti Maharani bagi kelompoknya, kemudian laporkan ke saya hari ini juga ya. Misalnya kelompoknya Iqbal Fatur ini akan mengambil tema tentang pengolahan air bersih.
Terus misalnya kelompoknya Maharani ini akan mengambil tentang apa namanya, teknologi apa ya, teknologi bagaimana, tadi kan sudah air bersih ya, bagaimana cara mengolah limbah dari industri kecil. Nah, seperti itu hari ini ya, saya tunggu ya. Ini kan saya selesai jam 10.40 ya. Ya, Bu. Oke, jadi nanti sampai silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman. Ini kan saya masih ada ruang Zoom, silahkan didiskusikan. Enggak, saya tutup ruang Zoom-nya. Kuliah dengan saya, pertemuan dengan saya yang saya cukupkan. Bisa atau bagaimana teknisnya? Mau buka link Zoom sendiri atau menggunakan link Zoom ini? Silahkan. Mungkin pakai link Zoom ini aja, Bu. Oke, ya sudah. Oke, nanti saya mute ya. Oke, jadi materi dari saya untuk pendahuluan hari ini saya cukupkan sekian. Silahkan kalian berdiskusi untuk pembagian kelompoknya dan temanya ya. Nanti link Zoom-nya saya tutup jam 10.40 ya, Mbak Rani ya, dan teman mahasiswa yang lain. Oke? Baik, Bu. Oke, ya. Ini saya tutup dulu ya materi saya hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, silakan Maharani. Baik, Bu.